Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kami keluarga besar Padepokan Diakonia sedang berduka karena salah seorang sahabat kami, penyiar radio Mitra FM, Mas Heru Probo, berpulang setelah sekian lama sakit dan tidak kunjung sembuh. Dan hari ini Tuhan izinkan dia berpulang. Senin 30 November 2020. Padahal beberapa hari lagi akan berulang tahun. Tapi itulah kehidupan. Tidak bisa direncanakan. Orang yang sehat bisa menjadi sakit atau malah tidak sakit karena kecelakaan, kemudian berpulang. Saudara, kami kehilangan teman, sahabat, penyiar handal, bahkan MC yang terbaik di kota ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sela-sela rasa duka, saya merenungkan Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11. Saudara, saya ajak kita membaca Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 14. Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 14. Yang demikian sabda Tuhan. Demikianlah perkataannya. Dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Demikian Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 14. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika sahabat kami penyiar radio Mitra FM berpulang, Mas Heru Probo, 30 November 2020. Dan ketika saya membaca kebenaran Injil Yohanes pasal 11, lengkapnya ayat 1 sampai 44. Dan kita membaca tadi ayat 11 sampai dengan 14. Saya menemukan ada dua kebenaran yang penting. Ada dua kebenaran yang penting. Yang pertama, saudara, orang yang meninggal, yang mati, itu diumpamakan seperti tertidur. Tertidur. Dan tempat untuk tidur. Lalu orang yang tertidur, dalam bahasa Jawa, orang yang tidur itu sare. Tempat orang yang tidur itu pesarean.
tempat untuk sare. Oleh sebab itu, saudara, dalam tradisi Jawa, kuburan itu juga disebut makam, tetapi juga disebut pesarean. Tempat orang sare, dalam arti tertidur, dalam arti meninggal dunia. Kebenaran yang pertama, kalau orang mati disebut tidur, maka pada saatnya akan bangun. Ada nanti pada hari kebangkitan, semua orang yang tidur, yang mati, yang meninggal dunia akan dibangkitkan, akan bangun dari tidurnya. Saudara, agama-agama juga mengajarkan demikian, bahwa orang yang meninggal pada saatnya nanti akan bangkit dari kematian. Oleh sebab itu, Yohanes 11 ayat 11 memberi catatan yang penting, yaitu orang meninggal seperti diberi istilah tidur, karena suatu saat akan bangkit. Dan pada saat yang sudah ditentukan itulah, pada akhir zaman, semua orang, entah dia nabi, entah dia rasul, entah dia raja, entah dia pemimpin, entah dia rakyat jelata, entah dia pedagang, guru, dokter, atau siapapun juga, maka bangun dan akan dihakimi oleh Yesus Kristus, Mesias, Isa Al-Masih. Kebenaran pertama inilah. Sedangkan kebenaran yang kedua, yaitu ditulis dalam Yohanes 11 ayat 14, tapi juga ayat 15. Yang demikian. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Apa kebenaran kedua? Kebenaran kedua adalah, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus hadir dan akan membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu menjadi simbol penting, itu menjadi realitas yang nyata juga, dan itu yang akan terjadi yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kebenaran kedua, ada kebangkitan oleh Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, Alaihi Salam, pembawa damai sejahtera. Dan kalau saudara membaca Yohanes 11 ayat berikutnya, ayat 14, 15, 16 dan seterusnya sampai ayat 44, kita akan menemukan bagaimana nanti Yesus sungguh-sungguh membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan itu menjadi penanda Yesus bukan nabi biasa, bukan sekedar nabi besar, bukan sekedar rasul. Dia Mesias, dia yang bisa membangkitkan orang mati. Bahkan dia sendiri yang kemudian wafat, juga hari ketiga bangkit dari kematian dan migrat ke surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang dua hal penting. Yang pertama, setiap manusia akan mati. Setiap manusia, tidak peduli dia orang kaya atau orang miskin, berpangkat atau biasa, atau dia keturunan ningrat atau rakyat jelata, tidak peduli apakah dia pandai atau cerdas atau tidak, tidak peduli. Semua manusia akan mati. Dalam istilah tadi disebut tidur.
Dan yang kedua, hari ini kita belajar bahwa semua orang yang meninggal dunia itu pada saatnya nanti akan bangkit, dibangkitkan, dan berhadapan dengan penghakiman sesuai dengan amal baik, iman, dan perilakunya ketika dia hidup. Dan Yesus Kristus, Isa Al-Masih alaihissalam, itu yang akan menjadi hakim pada masa akhir zaman. Orang menyebutnya kiamat. Nah, saudara, dari yang kita uraikan tadi, sebagai hambanya saya mengajak supaya kita bisa melakukan dan memanfaatkan kehidupan sebaik-baiknya. Karena pada saatnya, siap atau tidak, kita akan meninggal dunia atau tidur dalam tanda kutip. Kalau masih hidup, lakukan yang terbaik dalam kehidupan. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Dan sebagai hambanya saya mengajak, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kalau saatnya kita berpulang, kita punya penghiburan karena kita percaya kepada Tuhan. Dan Juru Selamat, Mesias itulah Isa Al-Masih alaihissalam, Yesus Kristus, itu yang akan menjadi penghiburan sejati kita. Karena kita akan dihakimi dan kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Maka kita termasuk orang yang berbahagia, yang mendapatkan damai sejahtera. Saya mengajak, mari kita hayati hal ini. Dan mumpung masih hidup, mari kita bersama-sama mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk mengisi hidup dalam kebaikan dan kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu mengisi hidup dengan amal baik, dengan keyakinan, ketekunan, dengan hal-hal yang dilandasi oleh cinta kasih Tuhan. Sehingga apa yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, yang kami lakukan, segenap hidup adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ajari kami untuk mengisi hidup dengan baik, dengan kualitas yang baik. Dan jika saatnya kami berpulang, ajari kami untuk tenang, teduh karena dilandasi iman kepada Yesus Kristus, Mesias, Isa Al-Masih, Juru Selamat kami. Dengan demikian, maka kami menjadi orang-orang yang berbahagia, yang memiliki damai sejahtera, tidak hanya di bumi, tapi juga nanti di alam baka. Tuhan, terima kasih untuk perenungan hari ini, dan kami berdoa untuk setiap pendengar, untuk setiap pemirsa, untuk setiap yang mengikuti program ini. Berkatilah. Secara khusus berkati keluarga duka dari sahabat kami, Mas Heru Probo, yang ada di Purworejo, yang ada di Bandung atau luar kota. Tuhan memberkati, dan biarlah kami belajar untuk meneruskan kehidupan di dalam naungan kasih Tuhan. Berkati Radio Mitra FM, berkati komunitas Mitra Kinasih Padepokan Diakonia, berkati kami semua dan GKJ Purworejo. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berserah di dalam nama Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.